Ya, selamat sore untuk teman-teman, adik-adik prajurit muda Koorops Makassar, apa kabar? Pasti baik sekali ya. Atau bagaimana dengan aktivitas sepanjang minggu ini? Ya, kakak berharap teman-teman, adik-adik prajurit muda tetap sehat, tetap diberkati oleh Tuhan. Hari ini atau sore hari ini, di setiap hari Minggu, mulai dari hari Minggu ini sampai minggu-minggu ke depan, prajurit muda akan kembali dilaksanakan untuk ibadah. Ibadahnya seperti begini sampai kondisi nanti memungkinkan kita untuk beribadah bersama-sama. Jadi siapkan hati, siapkan pikiran adik-adik untuk memuji, dan terlebih kita akan melanjutkan pelajaran-pelajaran kita yang sudah lama kita tidak lanjutkan. Kita akan mulai lagi di hari ini. Baiklah, sebelumnya kita sebelum mulai ibadah prajurit muda, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus untuk waktu yang Tuhan Yesus berikan kepada kami. Hari demi hari, minggu demi minggu Tuhan telah memberkati dan menolong kami, baik kami yang melakukan kegiatan di rumah maupun di luar rumah. Tuhan telah pelihara kami. Walaupun dalam masa pandemi di bangsa dan negara kami, tapi kami bersyukur Tuhan kami dapat kembali beribadah, khususnya kelas prajurit muda Koorops Makassar. Terima kasih Tuhan untuk kekuatan kesehatan yang Tuhan berikan kepada kami semua, teman-teman prajurit muda, dan juga teman-teman yang lain. Tuhan telah memberkati dan melindungi kami. Terima kasih Tuhan. Dan saatnya kami akan memulai ibadah prajurit muda pada sore hari ini. Biarlah Tuhan hadir dalam ibadah kami, dan biarlah apa yang kami lakukan hari ini, kami dapat melakukannya, dapat memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan pertolongan, dengan kekuatan yang daripada Tuhan Yesus. Kami juga siap untuk mendengarkan atau melanjutkan pelajaran prajurit muda kami. Biarlah Tuhan juga hadir di tengah-tengah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Oke, teman-teman prajurit muda bisa buka buku nyanyiannya. Kita nyanyikan nyanyian nomor 1 di buku nyanyian Bala Keselamatan. Kita akan mulai nyanyian dari buku nyanyian Bala Keselamatan. Nanti tiap minggunya kita coba belajar yang ada di buku nyanyian Bala Keselamatan. Oke, kita nyanyi ayat yang pertama dan chornya. Setelah itu kita akan mendengarkan cerita, atau kita melanjutkan pelajaran kita masuk ke pelajaran 30 prajurit muda ya. Jadi kita akan lanjutkan, buku-bukunya dipersiapkan, nanti kita tetap akan mengerjakan pelajaran. Baik, kita nyanyikan dari buku nyanyian Bala Keselamatan nomor 1 ayat pertama dan chornya saja. Banyaklah yang ku tak dapat mengerti, semua bagaikan misteri, tapi karunia Allah yang ku terima sungguh mengherankan dan mulia, lebih tinggi dari angkasa raya, lebih luas dan tak ada batasnya. Itu kasih Allah yang mengampuni orang berdosa ini. Chordnya sekali lagi. Lebih tinggi dari angkasa raya, lebih luas dan tak ada batasnya. Itu kasih Allah yang mengampuni orang berdosa ini. Sekarang tiba saatnya kita akan melanjutkan pelajaran kita, pelajaran yang ke-30 dari prajurit muda, buku prajurit muda. Sebelumnya kita berdoa dulu. Mari kita berdoa.
Bapa di surga, terima kasih kami siap untuk mendengarkan sebagian atau melanjutkan pelajaran kami untuk prajurit muda. Tuhan kiranya memberkati hamba-Mu yang telah mempersiapkan dan juga adik-adik PM, teman-teman PM yang siap juga untuk mendengarkannya. Biarlah apa yang kami dengar kami lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baiklah, sekarang kita masuk ke pelajaran yang ke-30. Kita melanjutkan pelajaran-pelajaran yang minggu 4 bulan teman-teman ya. 4 bulan kita tidak melakukan kegiatan prajurit muda, khususnya di Korops, karena kondisi. Nah sekarang kita masuk ke pelajaran yang ke-30. Judulnya bagaimana berdoa dengan baik. Nah ini seru nih. Kakak juga baru belajar nih bagaimana cara berdoa dengan baik. Kalau kita berdoa pasti ya kita tahu lah ya teman-teman, adik-adik tahu berdoa itu apa ya. Jadi sekarang bagaimana cara kita berdoa dengan baik. Nah kita buka Alkitab kita Matius 6 ayat 5 sampai 15. Matius 6 ayat 5 sampai 15. Sudah dapat belum? Ayo, kakak tunggu. Kalau yang belum dapat silakan dicari. Perjanjian lama atau perjanjian baru ya? Jangan-jangan adik-adik ini udah lupa nih. Matius 6 ayat 5 sampai ayat yang ke-15. Kita baca bersama-sama ya. Kita baca dulu judulnya, baru kita masuk ke ayat-ayatnya. 2, 3. Hal berdoa. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele, seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi, janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Karena itu berdoalah demikian: Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Oke, terima kasih ya adik-adik sudah berpartisipasi untuk membacakan Alkitab Matius 6 ayat 5 sampai 15. Oke, silakan dibuka bukunya atau ditutup dulu bukunya, Alkitabnya ditutup, kita dengarkan dulu cerita sebentar sekali, tidak lama. Kita masuk ke cerita. Nah, pelajaran yang ke-30 ini judulnya, kalau mau dicatat silakan, bagaimana berdoa dengan baik. Lalu ayat masnya itu nanti belakangan ya. Jadi pembacaannya tadi Matius 6 ayat 5 sampai 15. Jadi judulnya bagaimana berdoa dengan baik. Oke, sekarang Kakak akan menguraikan satu demi satu. Yang pertama, kalau ada pertanyaan,
Kak, gimana itu berdoa dengan baik? Yang pertama, sesuai dengan pembacaan kita, adik-adik coba bisa lihat, atau teman-teman bisa lihat, di Matius 6 ayat yang kelima. Yang pertama, poin pertama, bagaimana itu berdoa dengan baik? Jangan berdoa seperti orang munafik. Ya, kita baca di ayat yang kelima ya, kakak bacakan aja. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Tuh, mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Tuh. Jadi jelas, yang pertama, jangan seperti orang munafik. Ayo, adik-adik tahu enggak? Munafik itu apa? Ayo, siapa yang tahu? Bisa dijawab. Maka dengar dari sini. Ya, kalau di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, munafik itu adalah berpura-pura percaya, berpura-pura setia dalam hal apapun. Tahu ya maksudnya ya? Jadi orang munafik dari kata munafik itu adalah berpura-pura percaya atau berpura-pura setia dalam hal apapun. Jadi semua hal ya, mau dalam hal berteman, mau dalam hal belajar, mau dalam hal bermain. Nah itu, jadi semua hal. Jadi dia pura-pura percaya atau pura-pura setia, pura-pura berteman, namun dalam hatinya tidak. Nah inilah yang dibilang munafik. Jadi adik-adik harus mengetahui orang munafik. Kita bisa introspeksi diri kita ya. Kira-kira kakak ini munafik atau kira-kira adik-adik ini munafik atau tidak ya? Nah, itu silakan dijawab dalam hati. Nah, kalau kita masuk ke dalam konteks dari pembacaan kita, Matius 6 ayat 5 sampai 15, berarti orang munafik itu bisa kita kategorikan orang-orang berpura-pura berdoa. Jadi dia berdoa tapi pura-pura itu. Supaya dilihat orang banyak nih ceritanya. Supaya ada orang di sebelahku, ada temanku, jadi aku pura-pura aja berdoa. Aku berdoa deh. Tapi dia sebetulnya itu pura-pura gitu. Jadi supaya dilihat itu sungguh-sungguh. Namun sebenarnya di dalam hatinya itu tidak sungguh-sungguh. Jadi cuma sekedar ya supaya aku dilihat temanku nih, aku berdoa. Supaya aku dilihat sama orang, jadi aku berdoa. Itu pura-pura. Kalau kita masukkan dalam konteks pembacaan kita tadi. Nah, tapi apa kata Yesus? Coba lihat. Di ayat yang kelima tadi. Aku berkata kepadamu sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tahu enggak teman-teman? Apa itu upah yang dimaksud di Matius 6 ayat yang kelima? Nah, yang dimaksud ini adalah kalau upah itu sama dengan sebetulnya hasil ya. Hasil kalau orang bekerja, kalau misalnya teman-teman bantu orang tua terus tiba-tiba mama papa kasih sesuatu. Biasanya dikasih secara gratis, tapi biasanya juga ayo kamu lakukan ini nanti aku kasih ya. Ya hal-hal yang baik. Nah, itu sama dengan upah tuh. Nah, upah itu hasil dari yang kita dapatkan itu tadi. Di dalam konteks ini Tuhan Yesus berkata itu bahwa mereka sudah mendapat upah atau hasil dari perbuatan yang mereka lakukan. Apa perbuatannya tadi? Coba. Ya munafik tadi. Itu. Jadi hasil yang mereka dapatkan itu ya itu tadi. Hasil yang tentunya yang kalau orang mau itu hasil yang terbaik ya. Tapi karena ini sudah buat lakukan sesuatu yang tidak baik ya pasti hasilnya juga tidak baik. Jadi tidak disebutkan upahnya apa. Namun yang jelas, yang pasti perbuatan orang yang munafik berdoa itu sangat mendukakan hati Tuhan. Jadi adik-adik kalau berdoa jangan pernah main-main, jangan pernah pura-pura supaya dilihat sama kakak-kakak prajurit muda. Oh supaya dilihat sama mama papa bahwa aku rajin berdoa. Oh jangan gitu. Jadi jangan pernah bermain-main dengan
yang namanya berdoa. Oke, kita lanjut ya. Terus kalau ada pertanyaan nih, misalnya ada pertanyaan, kalau ada yang tanya, Kak gimana kalau aku lagi makan di luar mau berdoa atau mau melakukan sesuatu tapi kondisinya di luar dan dilihat orang, kan sama nanti Kak sama orang yang munafik gitu kan. Jadi kayak tadi di pembacanya itu kan dia berdiri supaya dilihat orang. Tapi bagaimana Kak kalau misalnya saya lagi makan, mau makan, atau saya ada pergumulan Kak, aku mau keluar rumah, tapi ada orang banyak, aku apakah tetap berdoa atau gimana nih Kak? Jangan nanti dibilang saya itu sebagai orang yang munafik. Jadi enggak seperti itu ya. Jadi selama kita berdoa dengan sungguh-sungguh, ingat, selama kita berdoa dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang berserah kepada Tuhan Yesus, mau dalam kondisi apapun bisa dilakukan dengan apa yang namanya berdoa. Jadi nggak usah asalkan hatinya kita betul-betul ingin berkomunikasi dengan Tuhan, misalnya melakukan aktivitas atau mau melakukan perjalanan, selama kita berdoa dengan sungguh-sungguh, kita menyerahkannya kepada Tuhan, jadi tidak perlu khawatir, boleh dilakukan berdoa. Jadi itu bukan disengaja kalau kita mau, oh saya mau pamer supaya dilihat orang. Kecuali seperti itu, nah itu baru. Tapi kalau masih dalam kita betul-betul berserah, ingin menyerahkan hidup kita, itu boleh dilakukan dimanapun ya, dimanapun. Mau di jalan, mau dimanapun, yang penting hatinya kita sungguh-sungguh. Jangan mengharapkan begitu kita berdoa, lalu kita mau Tuhan langsung jawablah doaku hari ini juga. Wah, ini kayak minta sesuatu sama orang ini kalau begini. Ingat, yang menentukan dijawab atau tidak doa kita itu Tuhan. Jadi kita tidak bisa minta, Tuhan hari ini saya mau begini, saya mau nilaiku bagus Tuhan, saya mau punya sepeda, apalagi sekarang lagi zamannya orang sepeda, naik sepeda ini. Jadi, wah teman-temanku punya sepeda, masa saya nggak punya sepeda? Nah itu, saya mau berdoa, saya mau minta kepada Tuhan supaya Tuhan berikan saya sepeda. Terus minta jawabannya sekarang, oh nggak bisa begitu, nggak bisa secepat itu. Jadi yang menentukan Tuhan. Ingat, waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Jadi mau doa kita belum dijawab atau apa yang kita doakan belum dijawab, tetaplah berdoa. Nah ini dia ayat masnya. 1 Tesalonika 5 ayat 17. Tetaplah berdoa. Jadi kalau misalnya doanya doanya Kak Willy belum dijawab Tuhan, ya kakak terus berdoa. Jadi kakak enggak Tuhan bagaimana nih? Bagaimana enggak? Nah sama juga kayak adik-adik atau teman-teman PM. Jadi kalau misalnya belum dijawab, tetap berdoa. Jangan berhenti berdoa. Nanti semua pergumulan adik-adik, semua apa yang adik-adik inginkan yang belum terjawab itu tetap didoakan. Pasti Tuhan Yesus dengar dan pada waktunya Tuhan doa itu akan dijawab. Jadi jangan langsung berdoa langsung minta jawabannya ya. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana itu berdoa dengan baik? Tadi kita sudah di Matius 6 ayat 5. Sekarang poin yang kedua, Matius 6 ayat yang ke-6. Tuh. Berdoa di tempat yang tersembunyi jauh dari keramaian. Tuh, kalau kakak kasih poin yang kedua, berdoalah di tempat yang tersembunyi jauh dari keramaian. Tuh di sini ada tuh di ayat yang ke-6. Kakak bacakan ya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Loh, Kak, kenapa harus di tempat yang tersembunyi atau di keramaian, Kak, jauh dari keramaian? Ada tiga alasan kenapa kita
berdoa itu lebih bagus cari tempat yang jauh dari keramaian atau tersembunyi. Dalam hal ini tersembunyi. Kenapa? Yang pertama, supaya kita bisa fokus berkomunikasi dengan Tuhan dalam doa kita. Yang pertama, supaya kita bisa fokus. Coba bayangkan ya, kalau teman-teman PM, adik-adik PM berdoa, di sampingnya adik-adik itu ada orang ribut dangdutan. Coba, apa bisa fokus? Bisa kita berkomunikasi dengan Tuhan dengan fokus? Enggak bisa. Jadi itu yang pertama, kenapa kita berdoa di tempat yang tersembunyi atau jauh dari keramaian? Supaya kita bisa fokus. Itu penting ya, karena kalau kita mau berdoa, berkomunikasi dengan Tuhan, itu harus betul-betul kondisinya itu apa ya, kalau kita sekarang itu sepi, lebih enak kita menyampaikan doa kita. Jadi kita lebih fokus. Tadi yang pertama ya, fokus. Jadi supaya tidak ada keramaian, kita bisa fokus untuk berdoa kepada Tuhan. Jadi coba bayangkan kalau misalnya ribut, pasti terganggu. Jadi, supaya bisa fokus yang pertama ya. Yang kedua, supaya kita dapat leluasa menyampaikan isi hati kita kepada Tuhan melalui doa kita. Hati kita, pikiran kita lebih tenang. Ya enggak, benar enggak? Kalau misalnya setelah kita fokus, itu hatinya kita tuh untuk menyampaikan sesuatu itu tenang. Jadi, bahagia banget gitu kalau orang bilang sekarang bahagia, karena kita menyampaikan dengan sangat-sangat tenang, kondisinya hati kita gembira. Boleh kalau kita mau meneteskan air mata silahkan, itu nggak ada salahnya. Ya, itu tadi karena itu ya, kalau kita berdoa di tempat yang ramai dengan sepi, jauh dari keramaian, adik-adik nanti yang bisa rasakan sendiri. Jadi poin yang kedua tadi adalah supaya kita bisa leluasa menyampaikan isi hati kita kepada Tuhan. Oke, jadi yang pertama tadi apa? Ya, betul sekali. Yang kedua? Makin pinter nih. Yang ketiga, kenapa kita berdoa di tempat yang tersembunyi dan jauh dari keramaian? Supaya kita bebas. Bebas apa? Bebas gayanya kita mau berdoa seperti apa? Kita mau berlutut, mau berdiri, mau angkat tangan. Nah, coba bayangkan ya, kalau berdoa di keramaian, kita berlutut dan angkat tangan, apa kata orang? Nah, jadi yang ketiga, supaya kita ada di tempat yang tersembunyi dan jauh dari keramaian, supaya kita bebas, leluasa tadi yang kita bilang. Selain fokus, leluasa menyampaikan isi hati kita mau berbicara sekeras-kerasnya, nggak ada orang yang dengar. Dan yang terakhir tadi apa yang ketiga? Kita dengan posisi apapun kita bisa lakukan. Kita mau berlutut, kita mau berdiri, kita mau angkat tangan, gitu. Sambil kita memuji Tuhan itu bisa. Ya, jadi poin yang pertama tadi fokus, yang kedua leluasa, yang ketiga kita bebas. Dalam hal ini bukan bebas sebebas enggak. Tetap dalam lingkup kita berdoa. Oke. Lanjut ya, poin yang ketiga, poin yang terakhir. Lama kan? Oke. Poin yang ketiga tadi coba baca di Matius 6 ayat ke-7. Siapa yang sudah mendapatkan? Silakan dibaca. Atau kita baca sama-sama lah ya. Matius 6 ayat yang ke-7, lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu apa? Janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Bertele-tele. Jadi poin yang ketiga, jangan bertele-tele dalam berdoa. Kak, apa itu bertele-tele? Kak, tidak aku tahu Ki. Bertele-tele itu apa? Nah, di dalam lagi-lagi kamus bahasa Indonesia, kamus besar bahasa Indonesia, bukan kamus besar bahasa Inggris ya. Kamus besar bahasa Indonesia. Yang kakak catat di sini bertele-tele itu adalah bercakap-cakap. Orang Malaysia bilang bercakap-cakap kita. Bercakap-cakap atau berbicara, ya namanya juga
bercakap-cakap ya, pasti juga, atau bisa dibilang orang itu berbicara. Tapi ada tapinya nih kalau orang bertele-tele, tidak jelas itu. Jadi bercakap-cakap, berbicara, tapi tidak jelas. Loh Kak, tidak jelasnya dari mana Kak? Dari awal sampai akhir tidak jelas. Nah itu bertele-tele tuh. Jadi kalau orang bilang sekarang itu banyak bicaranya. Ini orang bicaranya ini. Itu kan orang-orang di sini. Ini orang bicaranya. Itu tadi banyak bicaranya boleh, tapi jelas gitu. Nah ini orang bertele-tele ini sudah banyak bicaranya, tidak jelas lagi. Jadi Kak, apa dong maksudnya dengan pembacaan kita? Nah, apa hubungannya? Jadi misalnya kita mau berdoa, itu kan kalau orang bertele-tele itu kan panjang sekali berdoa. Tahu ujungnya habisnya sama. Kak, apakah dilarang itu kalau berdoa banyak? Enggak dilarang. Tapi intinya adalah poin-poinnya itu penting, apa yang akan disampaikan dalam doa. Jadi, Kak, saya enggak jago untuk berdoa panjang-panjang. Enggak usah khawatir. Kak, saya enggak jago merangkai kata-kata dalam doa. Tidak usah khawatir. Enggak perlu kita berdoa panjang-panjang, tidak perlu kita merangkai kata sebagus-bagusnya. Percuma kita berdoa panjang-panjang merangkai kata, tapi hati kita enggak sungguh-sungguh. Yang dicari Tuhan, yang didengar Tuhan adalah doa kita yang sungguh-sungguh. Misalnya Tuhan berkatilah makanan hari ini. Tapi itu disampaikan dari dalam hati yang sungguh-sungguh. Doa itu akan dijawab. Jadi nggak perlu seperti orang bertele-tele tadi. Wah, pokoknya panjang dari A sampai Z. Terus merangkai katanya cantik sekali. Ini nggak perlu. Jadi ini ditekankan di sini bahwa apa yang kita sampaikan tulus dari dalam hati, Tuhan akan melihat itu dan Tuhan pasti akan menjawab. Amin. Amin. Lalu ada satu hal yang perlu diketahui oleh teman-teman prajurit muda. Yang terakhir, doa Bapa kami. Matius 6 ayat 9 sampai 13. Ini biasa kalau di gereja biasanya kita ibadah itu diselipkan doa ini. Jadi di prajurit muda, anak-anak prajurit muda, teman-teman prajurit muda, kalau bisa sebisa mungkin sampaikan doa Bapa kami ini setelah adik-adik berdoa atau sebelum adik-adik berdoa. Selipkan doa Bapa kami. Kenapa harus selipkan? Ini doa Bapa kami, doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Jadi kalau kakak baca, kalau adik-adik baca itu lengkap sekali. Berkatilah kami pada hari ini. Tuh, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Itu lengkap kan? Jadi doa yang Tuhan Yesus ajarkan ini, kalau kakak bisa memberi masukan ke teman-teman, ke adik-adik PM, selipkan di dalam pokok doa pribadi teman-teman. Doa Bapa kami. Jangan lupa, Matius 6 ayat 9 sampai 13. Kesimpulannya, yang pertama, berdoa harus kita lakukan dengan baik dan tidak dengan main-main, karena kita lagi berkomunikasi dengan Tuhan Yesus, pemilik kehidupan kita. Jadi jangan main-main kalau berdoa. Berdoa bukan cuma ingin supaya apa yang kita minta dijawab Tuhan, tetapi bagaimana kerinduan hati kita ingin terus dekat dengan Tuhan melalui komunikasi doa kita kepada Tuhan. Jadi bukan sekedar iya boleh kalau nanti diberikan jawaban oleh Tuhan, ya silakan boleh. Tapi yang penting jangan hanya memikirkan itu tadi, tapi bagaimana kerinduan hati kita untuk berdoa. Jangan lupa selipkan doa Bapa kami di setiap doa pribadi. Dan yang terakhir, selamat menjadi pendoa yang benar dan rasakan hadirat Tuhan akan hadir bersama dengan adik-adik, bersama dengan kakak, bersama dengan keluarga setelah kita berdoa. Oke? Ayat masnya tadi di mana? Yuk. Ayat masnya di mana? Yo. Waduh.
1 Tesalonika 5 ayat 17, jangan lupa. Kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus untuk waktu yang Tuhan Yesus berikan kepada kami. Hamba-Mu telah menyampaikan pelajaran dari prajurit muda. Terima kasih untuk Tuhan Yesus yang telah mengurapi hamba-Mu untuk menyampaikan ini. Dan juga terima kasih untuk teman-teman prajurit muda, adik-adik prajurit muda yang sudah mendengar. Berikanlah kami kekuatan untuk melakukan apa yang menjadi firman-Mu dalam kehidupan kami. Kami mau berdoa secara khusus bagi teman-teman PM, adik-adik prajurit muda dalam pendidikan mereka walaupun dalam masa pandemi ini. Tuhan Yesus kiranya menyertai. Tuhan Yesus jaga dan pelihara, jauhkan dari hal-hal yang mereka tidak inginkan. Biarlah hanya kuasa darah Tuhan Yesus membungkus mereka, memberkati mereka, menolong mereka, dan memelihara mereka. Jaga juga bagi orang tua mereka masing-masing dalam pekerjaan, dalam kegiatan, dalam pelayanan, dalam apapun yang dikerjakan. Biarlah orang tua diberkati oleh Tuhan, keluarga pun diberkati oleh Tuhan. Juga bagi kakak-kakak prajurit muda yang lain, guru-guru prajurit muda, Tuhan juga sertai, berkati hamba-Mu, berkati kakak Eben, dan juga kakak Anti, dan juga kakak-kakak yang lain yang ada di prajurit muda. Tuhan lindungi dan Tuhan pelihara mereka masing-masing. Berkati pekerjaan, berkati pendidikan, dan berkati pelayanan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa, inilah ucapan syukur kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Oke, sebelum kita tutup dengan tadi kita sudah berdoa ya. Kita akan nyanyi, ya, kita akan baca perjanjian prajurit muda. Tapi kali ini kita nyanyi aja dengan nyanyian aja ya. Ya, kayaknya lebih keren kayaknya dengan nyanyiannya. Tahu, kakak suka aja nyanyi. Ya. Sama-sama ya. Sesudah meninggalkan dosa, maka sekarang saya berharap kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat saya. Saya berjanji dengan pertolongan Tuhan akan hidup sebagai anaknya yang dikasihi dan dengan kebenaran, serta menjadi prajuritnya yang setia, berjuang dan menolong orang untuk menjadi pemimpin. Saya berjanji untuk berdoa, membaca kitab suci, berpantang meminum minuman keras, tidak merokok, berusaha hidup suci, jujur dan benar. Haleluya. Salut. Haleluya. Sampai ketemu minggu depan ya. Jangan lupa di subscribe Gereja Bala Keselamatan Poros Makassar supaya kita bisa mengikuti seluruh ibadah yang akan berlangsung. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Dah.